الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kembali di hari ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Muttaqin Tegal Gundil, Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ki Haji Idrus Romli dan Ustadz Jumharudin LC, berkaitan dengan apa yang kita miliki, apa yang datang dan pergi, sesungguhnya semua adalah milik Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Idrus Ramli, matta'anallahu bi tuli hayatih, dan para alim ulama Masjid Al-Muttaqin yang mungkin hadir di majelis ini. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Masjid Al-Muttaqin dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Ada ungkapan bijak. Dulu ada orang yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi hari ini saya punya ungkapan yang berbeda. Siapa yang mengenal Rabb-Nya, siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya dan selainnya. Jadi kita balik, siapa yang mengenal Allah, maka dia akan tahu diri. Siapa yang lupa Allah, maka dia lupa diri. Nah, salah satu nama Allah yang perlu kita kenal adalah yang setiap hari kita sebut di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu salah satu dari Asmaul Husna. Apa arti Malik Yaumiddin? Yang panjang mimnya, Malik artinya pemilik. Ketika kita mengenal Allah bahwa Allah Malik, pemilik, berarti kita ini pemilik atau dimiliki. Ketika kita mengenal Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, berarti kita miskin. Ketika kita mengenal Allah Al-Qawi, berarti kita lemah. Maka salah satu Asmaul Husna yang senantiasa kita ucapkan di Al-Fatihah adalah nama Allah Al-Malik atau Al-Malik. Kalau mimnya panjang berarti maha memiliki, kalau mimnya pendek artinya maha raja atau maha berkuasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Malik, Malik panjang kita terus sebutkan. Kenapa demikian? Agar kita tahu diri, agar kita sadar diri bahwa yang ada di tangan kita semuanya ini bukan milik kita. Makanya ketika orang meninggal dunia atau tertimpa musibah, ada satu obat yang diobati dengan nama Allah Malik ini. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan sebagai obat dari musibah itu. Apa obatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau dapat musibah obatnya pakai apa? Berarti kalau diobati dengan obat itu pasti sembuh. Tapi saya mau tanya, apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Turut berbelasungkawa. Enggak sembuh kalau begitu. Innalillah artinya kami ini milik Allah. Ini bukan cuma obat ketika kita kehilangan, tetapi itu adalah obat ketika kita mendapatkan atau kedatangan. Ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita mendapatkan kekayaan, ketika kita mendapatkan kekuasaan, agar jabatan, uang, kekuasaan ini tidak membahayakan kita, maka obatilah dengan kata innalillah. Ini sih milik Allah. Maka sembuh kesombongan dan kepongahan. Sembuh, ujub, bangga. Kenapa? Ini sih milik Allah yang ada di tangan. Milik Allah yang ada
di tangan. Ketika kita kehilangan, maka juga dia mengobati kehilangan. Hilang suami, gimana Bu? Ngobatinya gimana? Inna lillah, emang bukan punya saya. Punya siapa? Punya Allah. Hilang pekerjaan, kita bilang apa? Inna lillah. Dengarkan ini, Allah pemilik karunia ketika dia memberi, dan Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Subhanallah. Saya ulang lagi kalimatnya. Allah pemilik karunia ketika dia memberi, dan Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Dan kelihatannya ini ringan, tapi inilah yang membedakan dua konglomerat. Konglomerat yang mengimani nama Allah Al-Malik ketika diberikan kerajaan kekuasaan. Apa kata beliau Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia pemberian hadiah dari Rabbku. Itu kata siapa? Nabi Sulaiman. Tetapi beda dengan Qarun. Kenapa Qarun menjadi ingkar? Kenapa Qarun menjadi bakhil? Kenapa Qarun menjadi zalim? Karena dia tidak punya keyakinan dan keimanan kepada Asmaul Husna Al-Malik. Ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang ada di tanganku ini karena kecerdasanku, karena ikhtiarku, karena usahaku. Ketika orang tidak meyakini Asmaul Husna, maka dia merasa bahwa yang ada di tangannya berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa suami, berupa istri, berupa anak, itu karena kehebatan dan karena kecerdasannya. Apa yang terjadi kalau kita merasakan itu karena kecerdasan kita? Kita mengatakan, lu sih minta-minta doang, kerja keras dong. Saya bisa begini ini karena apa? Pergi pagi, pulang petang, banting tulang. Mungkin tukang daging kali dia. Banting tulang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang merasa bakhil, merasa pelit, karena dia meyakini apa yang di tangannya adalah berkat usahanya. Tetapi ketika kita meyakini nama Allah Al-Malik, maka kita akan mengatakan, yang ada di tangan saya ini milik Allah. Mobil saya adalah milik Allah yang ada di tangan saya. Anak saya adalah milik Allah yang ada di tangan saya. Kalau kita katakan ada di tangan saya, berarti meletakkannya di mana? Di tangan. Tapi kalau kita memiliki, ngeletaknya di mana? Di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau hilang sakitnya itu di mana? Di hati. Maka nama Allah Al-Malik, Maha memiliki, itu membuat kita tidak terluka hatinya saat kehilangan. Baik, terima kasih Ustaz Jumharudin. Itulah tadi sebagai pengingat kita salah satu nama Allah Maharaja, Maha memiliki. Lantas bagaimanakah memahami satu skenario Allah yang sangat luar biasa sekali? Makhluk manusia diturunkan di dunia, diberikan rizki bahkan yang indah-indah. Tetapi ternyata ada sebagian manusia yang justru menyembah ciptaan Allah, bukan malah dikembalikan kepada Allah. Bagaimana satunya kita memahami bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Insya Allah guru kita Kiai Haji Idrus Romli akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.